Oke, pada video kali ini saya akan membahas mengenai soal-soal kesetimbangan benda tegar untuk persiapan UAS atau PAS kelas 11 semester 1. Soal yang pertama, jika W1 dan W2 pada gambar adalah berat beban sehingga sistem dalam keadaan setimbang, maka perbandingan W1 dan W2 adalah berapa? Jadi ini sudah saya gambar kayak-kayaknya. Di sini ada berat W1, ini W2. Di atasnya ada tegangan T2 ya. Tegangan tali T2, ini aksi reaksi, ini juga T2. Karena ini satu tali berarti tegangannya sama, terus ini tegangannya umpamanya T1. Nah, perhatikan sudut-sudutnya. Sudut di sini itu adalah 90 min alfa, sehingga seluruhnya adalah 180 min alfa. Nah, kalau ini sih sudah diketahui 90 derajat. Oke, dalam soal ini yang ditanyakan adalah perbandingan berat W1 dengan W2 ya. Nah, coba lihat, perhatikan beban dengan berat W2, karena setimbang berlaku sigma Fy sama dengan 0, berarti T2 min W2 itu harus sama dengan 0, sehingga T2 sama dengan W2. Selanjutnya kita terapkan aturan sinus di titik A, bahwa W1 per sinus diluruskan aja, ini ketemu sudut 90 derajat, jadi dibagi sin 90, nah itu harus sama dengan T2 dibagi dengan sinus. Perhatikan T2, ini sudutnya adalah 180 derajat min alfa. Jadi kalau begitu, ini kita bisa lanjutkan dengan mudah. W1 sin 91 ya. T2 itu adalah W2. Sedangkan sin 180 min alfa itu sama aja dengan sin alfa. Nah, kalau begitu, jika ditanyakan perbandingan W1 dengan W2, itu berarti sepersin alfa, atau bisa dibilang kosek alfa, kosekan alfa. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Nomor 2, bila massa beban 20 kg dan sistem dalam keadaan setimbang, maka tegangan tali AB bernilai berapa? Oke, perhatikan baik-baik bahwa gaya-gaya yang bekerja pada titik B, di sini ada TAB, terus kemudian ada TBC, ada W berat beban. Karena masanya 20 kilo, berarti beratnya adalah 200 Newton. Nah, sudut-sudut di antara gaya-gaya ini kita hitung. Kalau ini jelas 90 ya. Terus kemudian ini ada 135, ini juga 135. Soalnya ini 45 ditambah 90 ya. Jadi 135, ini juga 135, karena seluruh sudutnya harus 360. Nah, kalau sistem dalam keadaan setimbang, jumlah gaya pada titik B itu 0, karena dia dalam keadaan diam, maka akan berlaku aturan sinus di titik B, bahwa TAB, nah ini yang ditanyakan, dibagi dengan sinus, diluruskan aja, ini sudutnya kan 135. Jadi sudut lurusnya TAB, terus kemudian yang diketahui dalam soal W, kita gunakan sebagai pembanding, W dibagi dengan sinus 135 derajat. Ini bisa saya coret ya. Berarti kalau begitu TAB sama dengan W, sehingga TAB itu sama dengan 200 Newton. Jadi jawaban yang tepat di situ adalah C. Nomor 3, jika sistem dalam keadaan setimbang, maka koefisien gesek statis antara balok A terhadap meja berapa? Oke, ini sudah saya gambar gaya-gayanya, ada kayak berat WB, kemudian ada tegangan tali T1 di sini, ini T2 tegangannya, terus kemudian ada berat balok AWA, ada kayak normal di A, NA. Nah, kalau sistem dalam keadaan tidak setimbang, B-nya akan turun, sehingga NA itu bergerak ke kanan, sehingga gaya geseknya ke kiri, melawan kecenderungan gerak benda. Karena sistem setimbang berarti yang bekerja gaya gesek statis. Nah, kalau kita mau menghitung berapa mu S, koefisien gesek antara balok A dengan meja, itu sangat mudah sekali. Caranya adalah kita tinjau dulu titik C ya. Titik C ini dipengaruhi oleh 3 gaya, T1, T2, sama WB. Nah, sudut-sudutnya perhatikan di sini. Kalau ini 30, ini 30, ditambah 90, sudut seluruhnya 120. Lah berarti yang di sini 150, karena seluruh sudut harus 360. Ini siku-siku ya. Oke, nah sekarang kita cari dulu caranya T2 dengan menggunakan aturan sinus. Karena sistem ini dalam keadaan setimbang, aturan sinus diterapkan di titik C. Jadi kalau begitu nanti T2 dibagi dengan sinus, sudut lurusnya 120, ya kan? Nah, terus kemudian WB gunakan sebagai pembanding, dibagi dengan sinus, WB itu sudutnya adalah 150 derajat. Jadi kalau begitu, ini T2, sin 120 setengah akar 3, WB-nya 20, sin 150 setengah.
Jadi ini saya coret setengahnya. Jadi T2 itu 20 akar 3 Newton. Nah, T2-nya sudah ketemu. Nah, sekarang kita tinjau benda apa? Tinjau benda A ya, balok A. Nah, karena balok A dalam keadaan setimbang, maka akan berlaku sigma X sama dengan 0. Berarti T2 dikurangi Fs, nah itu harus sama dengan 0. Perhatikan gaya yang bekerja pada A yang ke arah mendatar itu hanya T2 yang ke kanan sama Fs yang ke kiri itu. Jadi kalau begitu T2 sama dengan Fs, ya kan? Nah, T2 sudah ada, Fs-nya kita urai mu S kali Na. Tapi Na-nya sama dengan Wa. Jadi T2-nya kita isi 20 akar 3, mu S ditanyakan, Wa-nya adalah 60, ya kan? Karena M kali G. Jadi kalau begitu mu S-nya 20 dibagi 60, itu sepertiga akar 3. Berarti jawaban yang benar adalah B. Nomor 4, tali yang sangat lemas diletakkan pada tepi meja seperti ditunjukkan gambar, panjang tali L dan dalam keadaan hampir bergerak. Koefisien gesek statis antara tali dengan meja adalah berapa? Jadi ini sudah saya gambar gaya-gayanya. Sebagian tali yang menggelantung di meja seperti ini, beratnya misalkan W1, sedangkan yang terletak di meja itu W2. Nah, kalau tidak setimbang, tali ini akan melorot ke bawah sehingga yang di meja itu akan bergerak ke kanan, kecenderungan gerak ke kanan sehingga gaya geseknya ke kiri. Saya beri nama Fs karena tali masih dalam keadaan setimbang. Nah, terus kemudian di sini ada gaya normal ya, gaya tekan meja pada tali yang di atas ini. Saya sebut N2. Panjang tali yang ini 3/4 dari panjangnya, yang vertikal 1/4 L. Yang ditanyakan soal ini adalah mu S, koefisien gesek statis antara tali dengan meja. Coba kita pikirkan, kalau seandainya W1 itu lebih gede daripada gaya gesek statis, tentu saja sistem ini akan melorot ke bawah. Nah, karena sistem ini masih dalam keadaan setimbang, berarti kalau begitu akan berlaku bahwa sigma F0 berarti W1 dikurangi Fs itu harus 0. Berarti Fs-nya harus sama dengan W1. Fs itu adalah mu S kali N ya, N2 sama dengan W1. Tetapi ingat, N2 itu sama dengan W2. Seperti itu. Perhatikan, berat itu adalah M kali G, massa itu rho kali V ya. Massa jenis kalikan volume, anggap aja talinya berbentuk silinder. Volumenya berarti luas penampang dikalikan dengan panjangnya. Jadi kalau begitu, berat benda itu sebanding dengan panjangnya. Karena berat benda sebanding dengan panjangnya, berarti W-nya ini bisa kita ganti dengan panjangnya. Jadi kalau begitu ini mu S, W2 saya ganti dengan 3/4 panjang. Nah, jadi L itu panjang tali. Nah, kalau W1 ini bisa saya ganti 1/4 L, seperti itu. Karena sekali lagi berat sebanding dengan panjang. Nah, 4-nya bisa saya coret, L-nya bisa saya coret, sehingga mu S-nya saya dapat 1/3. Jadi jawaban yang tepat di situ adalah B. Nomor 5, sebatang kayu bersandar pada dinding licin dan lantai kasar. Jika diinginkan batang tetap setimbang, maka koefisien gesek minimum antara ujung batang dengan lantai adalah berapa? Ini sudah saya gambar gaya-gayanya ya. Di titik A itu ada gaya normal, Na, kemudian ada gaya gesek yang arahnya ke kiri. Karena kalau batang ini tidak setimbang, ujung A itu akan bergeser ke kanan, sehingga gaya geseknya arahnya ke kiri. Batang ini dianggap mungkin titik beratnya di tengah-tengah. Misalkan beratnya W, terus kemudian di sini ada gaya normal NB. Yang di B tidak ada gaya gesek karena dindingnya licin. Nah, karena sistem ini dalam keadaan setimbang akan berlaku bahwa sigma Fx sama dengan 0. Artinya NB dikurangi Fa harus 0, sehingga ini Fa sama dengan NB. Tapi Fa itu kan mu A kali Na. Jadi ini akan sama dengan NB. Anggaplah ini sebagai persamaan 1. Nah, karena benda ini juga setimbang ke arah sumbu Y, berarti sigma Y juga harus 0. Jadi kalau begitu Na dikurangi W itu harus 0, berarti Na harus sama dengan W. Nah, ini saya sebut sebagai persamaan yang kedua. Seandainya normal A ini saya substitusikan ke sini, saya belum dapat jawabannya. Karena di sini yang ditanyakan adalah mu A. Butuh satu persamaan lagi untuk mencari mu A. Dari mana itu? Kita ambil sigma torsi terhadap A sama dengan 0. Ya. Nah, sekarang coba perhatikan terhadap A, NaFA nggak punya momen, tapi W itu punya torsi atau momen gaya memutar.
melawan putaran jarum jam, sedangkan NB itu searah dengan putaran jarum jam terhadap titik A. Jadi kalau begitu torsi yang dihasilkan W itu adalah W dikalikan jaraknya ke poros, karena ini tidak tahu panjangnya anggap aja L, berarti ini adalah setengah L karena tengah-tengah ya, itu titik beratnya. Jadi kali setengah L dikalikan dengan sinus sudut antara gaya dengan lengannya itu. Jadi dikalikan dengan sin 45 derajat. Nah, perhatikan bahwa gaya berat batang itu menghasilkan torsi yang putar kiri, sehingga ini perlu dikasih tanda minus. Sedangkan NB putar kanan positif kan ya. Jadi NB ini dikalikan jaraknya ke poros L, yaitu panjang batang, dikalikan dengan sinus sudutnya, ini juga 45 kan ya. Jadi kalau begitu dikalikan dengan sin 45, ini sama dengan 0. Lah L sinnya ini kan bisa kita coret ya. Jadi saya dapatkan bahwa NB itu adalah setengah W. Ini adalah persamaan yang ketiga. Terus saya substitusikan persamaan 2, 3 ke 1. Jadi kalau dilihat persamaan 1 mu A kali NA kan. NA-nya saya ganti W. Nah sedangkan NB-nya saya ganti setengah W. Saya coret W-nya. Sehingga mu A-nya saya dapat setengah. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat adalah C. Nomor 6, batang homogen yang memiliki satu tumpuan. Pada salah satu ujungnya dihubungkan pegas seperti tampak pada gambar. Konstanta pegas 4 kN per meter dan berat batang 120 N. Agar pegas bertambah panjang 2 cm dari keadaan panjang normalnya dan batang dalam keadaan setimbang dengan posisi horizontal, maka dibutuhkan gaya F pada ujung batang yang lain sebesar berapa. Jadi ini F yang ditanyakan. Nah, coba perhatikan, ini batang punya berat dianggap homogen, titik beratnya di tengah-tengah. Jadi kalau panjangnya L, ini jaraknya ke C berarti setengah L. Karena ini 2/3 L, berarti yang sebelahnya ini kan 1/6 ya. Jadi 2/3 dikurangi setengah L. 1/6 L. Nah, di sini jelas ya, 1/3 L. Nah, karena ini kalau didorong turun dengan gaya, maka tentu saja batang itu akan kecenderungannya ujung A naik, sehingga gaya pegas melawan ke bawah. Ini mirip seperti gaya gesek ya. Jadi FP itu gaya pegas. Oke, karena sistem ini dalam keadaan setimbang, maka akan berlaku sigma F0, sigma torsi 0. Tapi saya hanya menggunakan satu syarat, yaitu sigma torsi sama dengan 0 untuk menyelesaikan soal ini. Poros putarnya saya ambil di titik B. Artinya bahwa sigma torsi putar kiri harus sama dengan sigma torsi putar kanan, karena 0 ya. Nah, sigma torsi yang menghasilkan putar kiri melawan putaran jarum jam adalah FP, sedangkan yang menghasilkan putar kanan adalah WAC sama F. Nah, sekarang mulai dari yang putar kiri ya. FP dikalikan dengan jaraknya ke poros, yaitu 1/3 L. Sinnya 90, nggak usah ditulis 1. Terus kemudian WAC ini putar kanan, kalikan 1/6 L ya. Nah, ditambah dengan F dikalikan dengan 2/3 L. Jarak C ke B ya. F ke B. Nah, oke. Sekarang kalau sudah dapat seperti ini, L-nya bisa dicoret kan ini, bisa dicoret L-nya. Dan FP-nya saya uraikan menjadi K kali delta X ya, kali 1/3. Nah, ini sama dengan WAC kali 1/6 plus F kali 2/3. Karena L-nya ini sudah dicoret. Nah, kalau saya kalikan 6 semuanya, saya kalikan 6 kedua ruas, berarti ini jadi 2, ini 1 ya. Terus ini kalikan 6 berarti 4. Kita tinggal memasukkan bilangannya aja, jadikannya 4000, delta X-nya 2 kali 10 pangkat min 2, dikalikan dengan 2, sama dengan WAC 120, 4 kali F. Nah, ini kalau saya kalikan, ini kan 40 dikalikan 4, berarti 160, ini 120, 4F. Kalau saya kurangkan, ini berarti 40 ya, 4F. Jadi kalau begitu, F-nya ketemu 10 Newton. Jadi jawaban yang tepat di situ adalah D. Oke, nomor 7, seorang anak masanya 20 kg berjalan di atas batang kayu, mungkin AB masanya 5 kg dari A ke B seperti ditunjukkan gambar. Jika massa beban 30 kg dan AB 2 meter, maka jarak minimal anak terhadap titik B agar batang kayu tetap setimbang adalah berapa? Perhatikan di sini beban dalam keadaan setimbang, sehingga berlaku sigma FY sama dengan 0. Berarti T min W harus 0, sehingga tegangan tali sama dengan W, yaitu beratnya beban ini, yaitu 300 Newton. Ini sudah saya gambar lengkap gaya-gayanya ya, ada tegangan tali, terus kemudian di sini ada beratnya anak yang menekan batang,
WA, terus kemudian ada beratnya batang, WB, karena batang ini mungkin titik beratnya di tengah-tengah, di sini ada gaya normal di titik A ya. Oke, saya ambil sekarang sigma torsi terhadap A sama dengan 0. Nah, artinya sigma torsi yang putar kiri dengan putar kanan harus seimbang. Putar kiri melawan putaran jarum jam, putar kanan searah putaran jarum jam. Jadi kalau kita lihat batangnya ya, jadi yang ditinjau ini batang sekarang ya, tinjau batangnya berlaku sigma torsi 0. Saya ambil poros putarnya di A. Jadi kalau begitu nanti terhadap titik A, maka WB, WA itu putar kanan, sedangkan T yang ini putar kiri ya. Nah, jadi yang bekerja pada batang itu tegangan tali yang arahnya ke atas. Oke, jadi yang putar kiri dulu yaitu T dikalikan dengan jaraknya ke poros, tidak lain panjangnya batang. Di soal itu 2 meter. Jadi kalikan 2 meter, sinnya 90 ini. Nah, terus kemudian sama dengan, nah WA ini memutar ke kanan, jaraknya ke poros adalah 2 min X. Nah, terus kemudian WB, jaraknya ke poros adalah 1. Oke, jadi jelas kan kalau jarak anak ke B itu X, ya ke sana 2 min X karena panjangnya kan 2 meter. Nah, T-nya sudah tahu ya, 300 dikali 2, WA-nya itu 200. Nah, ini 2 min X plus WB-nya di sini 250. Kita kalikan aja ini, 600 sama dengan 400 min 200 X, ya kan? Plus 250. Ini saya bisa pindahkan ke ruas kiri, jadi 200X sama dengan, ini kan 650 dikurangi dengan 600. Jadi ini berarti 200X sama dengan 50. Sehingga X-nya ketemu 1/4 meter, alias 25 cm. Jadi jawaban yang tepat di situ adalah A. Nomor 8, perhatikan gambar di bawah ini. Bila berat beban 130 Newton, berat batang mungkin 100 Newton, dan sistem dalam keadaan seimbang, maka tegangan tali sebesar berapa? Jadi perhatikan AC ini 30 cm ya, panjang batang 40 cm. Berarti ini jaraknya berapa ke sini? Kan Pitagoras, 50 cm. Tegangan tali saya gambar udah cucu-cucuan arahnya. Kalau kita meninjau batang, nah ini berarti tegangan tali yang bekerja pada batang adalah yang mengarah miring ke atas itu. W1 itu berat beban 130, W2 berat batangnya. Karena batang dianggap homogen, titik beratnya di tengah-tengah. Jadi jaraknya ke sana berarti 20 cm. Nah, ini juga ada gaya engsel sih. Gaya engsel ini tekanan engsel pada batang. Arahnya miring seperti ini. Nah, kalau kita mencari tegangan tali berapa, itu sangat mudah. Caranya ambil aja sigma torsi di C sama dengan 0. Artinya sigma torsi putar kiri harus imbang dengan sigma torsi putar kanan. Terhadap titik C yang menghasilkan torsi putar kiri adalah T, yang putar kanan adalah W1 sama W2. Nah, sekarang kita mulai dari yang putar kiri. Torsi yang dihasilkan T adalah T dikalikan dengan jaraknya ke poros. Ini ke sini jaraknya adalah 40. Nah, dikalikan dengan sin alfa ya. Dikalikan sin alfa. Nah, yang putar kanan adalah W2 kalikan jaraknya ke poros adalah 20. Karena ini tengah-tengah ya, 20, sinnya 91. Nah, terus kemudian yang ini plus W1 kalikan jaraknya ke poros itu adalah 40, sinnya 90, nggak perlu ditulis. Nah, T yang ditanyakan di sini 40 sin alfa. Sin alfa itu depan dibagi miring, jadi ini 3/5. 30/50 ya, 3/5. W2-nya 100 dikalikan 20, W1-nya 130 kali 40. Nah, coba ini ya. Ini T, 3/5 itu 0,6, saya bagi 40 aja. Ini saya bagi 40, berarti ini jadi setengah. Saya bagi 40, berarti ini 130. Kita lanjutkan. T dikalikan 0,6, ini berarti 50 ditambah dengan 130, kan gitu. Berarti T kali 0,6 ini adalah 180. Berarti T-nya itu 180 dibagi 0,6. Berarti hasilnya adalah 300 Newton. Jadi jawaban yang tepat berarti A.